Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenal seputar teori keperawatan dari para ahli yaitu Peplau dan King. Yang pertama, mengenal sejarah dari teori Peplau. Nama aslinya adalah Hildegard Peplau. Dia lahir 1 September 1009 di Reading, Pennsylvania. Peplau lulus dari sekolah keperawatan rumah sakit di Boston, Pennsylvania pada tahun 1931. Pada tahun 1943, ia memperoleh gelar BA dalam psikologi interpersonal dari Universitas Bennington, Vermont. Peplau memperoleh gelar magister keperawatan psikiatri dari Teachers College Columbia, New York, dan gelar D. Yang kedua, teori Peplau. Peplau mengembangkan modelnya dengan memerinci konsep struktural dari proses antar personal. Disinilah letak fase hubungan perawat-klien. Peplau menjelaskan tentang 4 fase hubungan perawat-klien, yaitu fase orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Dalam hubungan perawat-klien, ada 6 peran perawat yang harus dilaksanakan. Peran tersebut berada pada setiap fasenya. Keenam peran tersebut adalah peran sebagai narasumber, peran sebagai pengajar, dan peran sebagai kepemimpinan, peran sebagai wali, dan peran sebagai penasihat. Yang ketiga, pengaplikasian teori Peplau. Contoh aplikasi teori model ini penerapannya pada pasien di ruangan emergensi. Hal ini disebabkan karena keperawatan emergensi membutuhkan keterampilan dan komunikasi yang baik antara perawat dan pasien. Interaksi antara perawat dan pasien dalam keadaan darurat mungkin singkat. Hal ini penting untuk perawat darurat berkomunikasi secara proaktif dengan pasien dan keluarga mereka, memanfaatkan empati, ketegasan, dan pendengaran aktif. Yang keempat, mengenal sejarah King. Imogen King lahir pada tahun 1923. Ia meraih diploma dalam ilmu keperawatan dari St. John's Hospital School of Nursing di St. Louis pada tahun 1945. Pada tahun 1948, King menerima gelar Bachelor of Science in Nursing dari St. Louis University, sedangkan gelar MSN keperawatan ia raih pada tahun 1957 dari St. Louis University. Pada tahun 1961, King meraih gelar Doctor of Education di bidang pendidikan dari Teachers College Columbia University di New York, dan terakhir gelar PhD dari Southern Illinois University pada tahun 1980. Yang kelima, teori King. Teori King mengacu pada 4 konsep yang berpusat pada manusia, yaitu kesehatan, hubungan interpersonal, persepsi, dan sistem sosial. Keempat hal ini relevan dalam setiap situasi.
Keperawatan King menggambarkan sifat interaksi antara klien dan perawat yang mengarahkan pada pencapaian tujuan. Perawat sengaja berinteraksi dengan klien untuk saling menetapkan tujuan dan untuk menetapkan eksplorasi dan menyepakati cara-cara untuk mencapai tujuan. Yang keenam, pengaplikasian teori King. Beberapa contoh kasus yang menggunakan teori King dalam praktik klinik adalah 1. Caring dalam keluarga, 2. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, 3. Caring untuk klien pingsan atau tidak sadar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui seperti apa itu keperawatan yang dikemukakan oleh Peplau dan King. Terima kasih sudah menonton video ini.